Mampus kan. Oke, Kalau kita aku dapat berbicara, ini. Mana mana ini? 23 juta ya, Bang? Cuma Ya, silakan. ini gak jelas kayak mananya itu. Dibesarin, dibesarin. Matius pengarang Injil semua dengan tradisi. Matius menulis sebuah Injil dalam bahasa Aram sebelum tahun 50 sebelum Masehi. Sebuah sumber menyatakan bahwa Injil Matius ditulis untuk gereja Yahudi Kristen dalam lingkungan Yahudi yang kuat. Akan tetapi di akhir tulisan yang akan ditujukan bahwa penulis Injil Matius bukan berasal dari Palestina yang memiliki tradisi Yahudi yang keras. Beberapa ahli mengakui bahwa Injil Matius disusun pada tahun 80 Masehi karena Injil ini muncul sesudah penghancuran Yerusalem oleh tentara Roma di bawah perintah Titus pada tahun 70. Terus, Beberapa ahli telah berdebat mengenai Matius Rasul menulis sebuah Injil asli berbahasa Aram yang juga diterjemahkan ke bahasa Yunani oleh seorang Kristen yang tidak ketahui asal-usulnya. Iya ini, yang tadi ini. Sesuai dengan tradisi Matius menulis sebuah Injil dalam bahasa Aram sebelum sesuai dengan 50 tradisi Masehi. Udah kelar. apa? Sesuai dengan tradisi Ya gak ada apa? hubungannya, tapi kan main topiknya, main conclusionnya Mana Matius buktinya? yang menulis Mana Injil buktinya? dalam bahasa Arab sebelumnya, kemudian mana buktinya kalau diterjemahkan, Matius yang kemudian menulis? diterjemahkan ke bahasa Yunani selesai Nah, pada bukti. tahun 66. Iya, itu tanggapan kan? Itu tanggapan orang-orang yang tidak diketahui kemudian. Yang saya tanya sumber pengetahuan Ya ini bahwa sumber, itu yang nulis kalau ini adalah sumber ya ini Matius. sumbernya. Apa namanya ini? Frater Saverian ORG. Iya, Apa yang Frater Saverian dikatakan? ORG. Apa yang dikatakan di situ? Iya, jurnalnya mengatakan, dengar ya, jurnal Frater Saverian mengatakan Injil Matius yang menulis Injil Matius dalam bahasa Aram. Oke. Kemudian diterjemahkan lagi oleh bapak-bapak gereja di dalam bahasa. Iya, itu kan pengakuan. Sekarang bukti apa? Buktinya apa? Mana buktinya? Bukti apa? Udah ini kan ada jurnalnya. Mana buktinya Matius yang nulis buku Matius? Itu kan cuma pengakuan. Ikan ini kan aku udah tulis Injil Matius, dengar ya Bang Juma, dari jurnal fratersaverian.org mengatakan Injil Matius lah yang menulis Matius lah yang menulis Injil Matius dalam bahasa Aram. Apa bedanya dengan kamu mengatakan? Apa bedanya dengan kamu yang mengatakan bahwa Matius itu ditulis oleh Matius? Apa bedanya? Yang saya minta bukti. Nih, sumber. Kan Bang Juma nanya sumber. Ini kan sumbernya dari fratersaverian.org. Bukti bahwa Matius lah yang menulis Matius itu. Aku harus ke Inggris, ke naskah papirus gitu. Bukan. Bukti bahwa yang menulis buku Matius itu adalah Matius. Mana buktinya? Ini kan dengar Bang Juma. Ini jurnal fratersaverian.org. Jurnalnya. Dia menuliskan bahwa Injil Matius itu ditulis oleh Matius dalam bahasa Arab. Mana buktinya? Ini kan aku tadi udah tunjukkan. Itu kan pengakuan. Sama halnya dengan kamu mengakui bahwa yang menulis adalah Matius. Mana buktinya? Anda minta saya ke Inggris menunjukkan membawa naskah papirus ke Bang Juma gitu. Mana bukti bahwa yang menulis itu Matius? Apa sih Sedunia orang boleh mengatakan. Sedunia boleh mengatakan. Ini enggak data ini. Itu data orang mengatakan penulisnya adalah Matius. Tapi yang saya minta bukti bahwa yang nulis Matius itu mana? Nggak ngerti lagi aku ngomong sama Bang Juma gimana. Itu Anda mengatakan bahwa orang-orang emang nanti kalau aku udah bentar kalau aku kasih sumber yang mengatakan Injil Matius itu ditulis oleh Matius, itu bukan pengakuan. Itu pengakuan, kawan. Yang diminta ini adalah bukti bahwa yang aku ngomongnya sama Bang Juma ini gimana. Nah, sekarang berbalik, saya buktikan bahwa yang menulis buku Matius itu adalah bukan Matius. Mana buktinya? Matius 9 nomor 9. Itu bukti namanya. Itu bukti. Kok nangis pula? Itu bukti. Bang Suma, ya Paman,
Anda mengatakan Matius tidak ditulis oleh Matius. Mana Itu buktinya, asumsi, Bang Suma? Nggak ada kan Hei, tertulis. Bentar. Matius Di Matius 9 Matius ayat 9 9. nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Bukan Matius yang menulis. Nggak begitu. Kalau Bang Juma Jelas bilang itu. bukan Matius yang Justru menulis, disitulah itu yang asumsi membuktikan. namanya. Sekarang Anda baca lagi deh. Anda baca lagi Matius 9:9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Itu bukti bahwa penulis Matius bukan Matius. Kok jadi nangis ya? Kalau penulis Matius itu adalah Matius, narasinya begini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata Bang kepada Juma, aku. ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah kitab Injil atau menceritakan tentang Yesus, oke? Yang menjadi tokoh utamanya adalah menceritakan tentang Yesus, bukan menceritakan tentang Matius, ya. Injil Matius itu Yang menceritakan saya tentang Yesus, tanya, bukan menceritakan tentang bukti Matius. bahwa Tetapi dituliskan oleh Matius. Tadi Mana aku udah buktinya kasih kalau sumbernya, Matius yang jurnal. nulis? Mana buktinya kalau Matius yang nulis? Kata tadi aku udah kasih jurnalnya, sumbernya gimana sih Bang Juma? Loh, itu pengakuan orang-orang bahwa yang Ya menulis Tuhan, Matius. kalau bukan pengakuan apalagi. Harusnya mengaku penulisnya dong. Gini, ketika Penulisnya. saya Penulisnya. mengatakan itu buatan saya, ya harus mengakui. Begitu, itu tetap pengakuan. Iya, Matius harus mengaku bahwa Ya buku udah. Matius itu. Mana pengakuan Matiusnya? Mana? Di mana Matius mengaku? Bang Juma harus belajar lagi ya, mengerti tentang jurnal itu apa. Jurnal itu nggak gampang bikin jurnal. Jurnal itu berdasarkan hasil penelitian. Jurnal Melalui itu tidak berujung kepada sumber sehingga mereka mengatakan diindikasikan bahwa ini aku nggak ngerti Bang Juma ini sebenarnya penulisnya kuliah nggak adalah sih? Aku Matius. capek loh. Mana buktinya? Lah justru saya mikir anak ini tamat TK nggak sih? Ya aku habis bingung Bang Juma itu nggak ngerti apa yang aku sampaikan, arti jurnal nggak ngerti, arti sumber nggak ngerti, arti pengakuan juga nggak ngerti. Anda yang tidak jujur. Anda tidak jujur. Ngapain aku nggak jujur, Matius nambah-nambah dosa? 9. Ya, nggak nambah dosa juga kalau masih Kristen ya sama aja. Matius 9 nomor 9. Mana lebih aneh? Mana lebih aneh? Mr. M nggak bangkit-bangkit. Dia kan sama seperti Nabi Musa. Kan Nabi yang datang seperti Nabi Musa. Ya, Sedangkan kenapa nggak Nabi Musa aja yang kenapa nggak Nabi Musa aja yang ditinggikan? Kenapa harus Mr. M? Nabi Musa bangkit nggak dari kubur? Ya kenapa? Ya kenapa? Kutanya dulu, Nabi Musa bangkit nggak dari kubur? Bang, ya kenapa bersyahadat harus menggunakan Mr. M? Kenapa Nabi Musa bangkit nggak dari kubur? Enggak. Nabi Muhammad. Iya, udah bangkit. Iya, ada bangkit. Orang-orang kudus bangkit, kuburan terbuka. Mana Nabi Musa ya? bangkit dari kubur? Ya, silakan. Silakan. Di mana Nabi kuburan Musa bangkit? Terbuka. Orang-orang kudus bangkit ya. Berarti bukan cuma Yesus yang bangkit dari kubur. Iya, kan semua kan di kuburan lagi, mana lagi? Iya, berarti Yesus bukan sendiri bangkit dari kubur, bukan? Iya, Yesus kan bangkit dari kubur. Gimana sih Bang Juma? Ya, berarti Nabi Musa juga. Matius 20. Iya, bentar aku baca dulu ya. Berarti Matius bukan hanya Yesus yang bangkit. Bentar dulu biar aku baca. Matius 27 ayat 52. Dan kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi orang-orang kudus di perjanjian lama seperti para nabi itu mereka udah bangkit. Itulah kebangkitan pertama bagi orang-orang. Mana mereka Kristen, setelah bangkit mana mereka? Ketika Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Jadi para nabi itu udah bangkit. Sekarang mana orang kudus itu? Jadi kota kudus, baca ya, aku baca di lagi. Di mana? Dan sesudah masih hidup sampai sekarang. Mereka pergi keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus. Mereka masih sudah di hidup. Kota kudus, yaitu Yerusalem baru.
Berarti masih hidup sampai sekarang. Mereka di Yerusalem baru, kota kudus. Iya, berarti masih hidup sampai sekarang. Iya, udah hidup mereka kan katanya bangkit Oh, seperti Yesus bangkit. berarti bukan cuma Yesus yang bangkit. Tadi kan aku udah bilang seluruh orang perjanjian lama yang orang-orang kudus itu udah bangkit, mereka ke kota kudus. Iya, ke kota kudus itu maksudnya Karena kemana? Yesus udah mengalahkan maut. Karena Yesus kan udah makanya Yesus mengabarkan Injil keselamatan ke alam maut, ke alam kematian. Iya. Berarti mereka sudah ke surga. Iya kan mereka ke kota kudus, Yerusalem baru. Kan ada ayatnya ini. Yerusalem baru itu surga maksudnya. Iya. Wah, berarti Yesus pembohong. Kenapa? Coba Anda baca Yohanes 13 nomor 16. Oh, bentar, aku sebelum masuk ke situ aku tanya dulu Bang Juma, kenapa Mr. M nggak bangkit-bangkit? Kenapa Mr. M nggak bangkit-bangkit? Sama seperti Nabi Musa. Lah, tadi aku udah bilang Nabi Musa nggak bangkit. Di mana dalilnya Nabi Musa bangkit? Ini kan tadi aku udah bacakan, orang-orang kudus di perjanjian lama itu udah pada bangkit ke kota yang kudus. saya tanya Nabi Musa. Nggak ngerti lagi aku ngomong sama Bang Nah, Juma. makanya kalau Anda mengatakan kemudian Yesus berkata, Anda berkata bahwa orang-orang kudus semuanya naik ke surga, berarti Yesus itu pembohong besar. Kenapa? Dia berkata tidak ada seorang pun yang naik ke surga melainkan dirinya. Itu ya sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus bangkit. Tetap aja pembohong dia itu. Kalau Anda mengatakan itu kan sebelum Yesus bangkit. Ketika Yesus udah menyatakan dirinya bangkit, baru orang-orang kudus naik ke surga. Sekarang Anda baca 2 Raja-Raja nomor 2 nomor 11. Lompat aja terus. Loh, Anda kan mengatakan sebelum bangkit Elia lebih dulu ke surga daripada Yesus. 2 Raja-Raja 2 karena nomor memang 11. Elia itu memang apa? spesial diangkat. Berarti Yesus pembohong. Berarti Yesus pendusta. Berarti dia pendosa. Dia berkata tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain dirinya. Berarti dia pembohong. Cocoklah dia mati terkutuk karena ternyata dia pendusta, pembohong, penipu. Enggak, aku buka lagi ya ayatnya ya. Ya, silakan. Silakan. Pembohong Yesusmu itu. Itu Burunda sebenarnya kalau dia paksakan itu maksudnya mereka pada bangkit ke kota kudus. Di situ sudah banyak orang yang menyaksikan. Ada yang lebih dulu lagi masuk ke kota kudus itu. Dan disaksikan oleh banyak orang. Artinya banyak orang sudah ada di kota kudus lebih duluan lagi daripada orang-orang kudus. Orang bangkit. Nah, itu 2 Korintus 5 ayat 21. Yang tidak mengenal dosa telah dibuat. Bentar bukan. Yohanes 3 nomor 13. Bentar. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Yesus. Pembohong. Ini bentar, dengar ya. Dengar. Pendusta. 1 Petrus 2 ayat 22. Penipu. Bentar dulu Bang Juma. 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Yesus itu nggak berdosa, nggak ada berdosa, nggak ada. Yohanes 3 nomor 13. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ada dalilnya. Jadi Yesus itu nggak berdosa. Ngapain? Saudara, Yohanes 3 nomor 13 coba Anda baca. Ya ini tidak ada ia tidak berbuat dosa ada seorang pun dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Berarti Paulus juga penipu. Karena ini terbukti Yesus penipu, kau katakan lagi tidak ada berdusta dalam mulutnya. Jadi ini Yohanes 3 nomor 13. Yohanes 3 nomor 13. Baca. Bentar. Nah, sekarang jangan sebentar, baca. Apa katanya? Baca. Daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kucluk 2 Raja-Raja nomor 2. Ini kan dengar, ini kan naik ke surga. Kalau Elia kan diangkat. Diangkat dengan naik ke surga itu beda ya? Lempar juga kau nanti panci ya. Ya beda lah. Ini
dengar, naik ke surga ini Yesus itu naik sendiri. Kalau Elia kan Intinya itu sampai ke surga, bro. Gimana sih kamu ini? No. Dengar, ini Yesus ini kan dia itu naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Elia naik lebih dulu. Betul. Tidak ada diangkat di situ, diceritakan di situ, wahai penyembah Yesus Kristus, makhluk halus. Di situ Yesus mengatakan di Yohanes 3 nomor 13, diangkat dengan naik itu sama aja, tuyul. Berbeda kalau Yesus itu naik sendiri ke surga. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berbeda diangkat sama naik ke surga. Tidak ada masalah angkat atau terangkat sendiri di sini. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia Yesus, pembohong, penipu, pendusta. Karena kenapa? 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia terangkat ke surga, alias Elia naik ke surga, sama aja itu. Terangkat ke surga dan naik ke surga itu bedanya tak ada. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Yesus. Kata Yesus, bohong, penipu. Sadarlah. Jangan di-mute. Sadarlah itu. Aku Bang Juma. Aku paling malas kalau di-mute. Aku berkualitas. Jangan suka aku di-mute. Terus kenapa itu Mr. M itu kenapa gak bangkit-bangkit? Untuk apa dia bangkit? Ya untuk menyatakan kalau Nabi sebelumnya itu Yesus bisa hidup lagi, kok Mr. M kok nggak hidup lagi? Yes, saudara, Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Yesus itu belum mati sampai detik ini. Sampai detik ini Yesus itu belum mati. Jangan tidak mati. Yesus itu disalib. Tidak mati. Yesus tidak mati. Mau bukti dalil? Aku kasih datanya ya. Mau pakai ya, data, silakan Bang, pakai kasih data. Iya, saya juga akan berikan data kepadamu bahwa Yesus tidak mati. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18, silakan. Kau bacalah. Oke, aku buka ya. Ya. Bang Juma lah baca sekali-sekali. Lah kamu lah yang baca, ya, nanti kau bilang lagi aku pelintir. Oke. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sebab juga Kristus telah mati, udah? Mana 23 juta? Siapa yang bilang gitu? Siapa yang bilang? Rasul, muridnya. Hah? Ya. Dia. Rasul. Dia. Siapa itu? Mau siapa lagi? Yesus lagi. Jadi bilang Yesus itu bukan menulis kitab. Oke. Itu perkataan Petrus. Sekarang kalau perkataan Yesus kau dengarkan baik-baik. Sesungguhnya aku Yesus berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu surga. Lukas 9 nomor 27. Pertanyaan saya, apakah kerajaan Allah sudah ada? Sudah terlihat? Sudah datang?
Ayo. Aku berkata Silakan. kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan. Melihat kerajaan Allah. Sekarang pertanyaan saya, apakah kerajaan Allah sudah terlihat? Kerajaan Allah itu ya Allah itu sendiri. Ya nenekmu kiper, janganlah kayak gitu kali kawan. Di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu seperti di surga. Apakah kerajaan Allah sudah ada sekarang? Baca doa Bapa kami, silakan. Kenapa kau suruh saya baca doa bapakmu? Ya makanya biar ngerti. Datanglah kerajaanmu seperti bumi, seperti pertanyaan saya, siapa orang yang masih hidup sampai hari ini yang ada bersama Yesus pada saat itu? Yang masih hidup, belum mati. Karena di situ dalilnya, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, termasuk enggak Yesus di situ? Termasuk enggak Yesus? Kena kau kan? Benar nggak? Aku berkata kepadamu masih di kiri nggak? Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka. Siapa di situ? Murid-muridnya mati. Siapa yang belum mati? Ayo, mulai kau kena, jantungmu pindah ke kanan, betul? Benar nggak? Benar nggak? Bentar, aku masih bingung ini. Ginjalmu melepuh. Bentar. Boleh dong, saya ketawa jahat. Ketawaanmu Bang Juma kayak mak lampir. Melepuh ginjalnya. Bentar, sabar. Ayo, Gak usah ya. melepuh ginjalmu kan? Bentar, aku lagi pusing. Ginjalmu Aku kan? lagi pusing, bentar. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ayo. Kerajaan Allah belum ada, belum terlihat. Berarti orang itu harus masih hidup sampai hari ini. No. Nah, kita kembali kita kembali satu Petrus 3 tadi. Satu. Kenapa ke Petrus? Para rasul Itu yang bukan melihat langsung pengakuan Yesus itu Yesus. mati. Ya tadi kan kamu kan bilang apa Yesus gak mati. Dalilnya 1 Petrus 3 ayat 18 Yesus mati. Ya udah. Kamu kan tadi bilang Yesus gak mati. Yesus mati. Tapi Yesus berkata ada yang belum mati sebelum. Oh iya dong. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Janganlah di mute Bang Juma. Kalau panik jangan di mute. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Dia masih hidup sampai hari ini, belum mati. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini termasuk aku, karena aku orang, tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Yesus itu mati Bang Juma. Saya tidak peduli itu. Saya tidak peduli dengan ucapan-ucapan di luar Yesus. Yesusnya sendiri. Bang Juma botol. Sekarang Yohanes 3 nomor 16. Sekarang Yohanes 3 nomor 16 yang harus dipercaya Petrus atau Yesus? Jawab. Yohanes 3 ayat 16 itu ya, yang harus dipercaya Yesus atau Petrus? Semua yang tertulis di Alkitab itu. Ya semua perkataan Yesus itu, semua perkataan yang di Alkitab. Sini. Dekatkan matamu ke sini. Sini. Buka matamu biar keludahi masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih kayak bocil? Enggak, supaya kau itu setanmu keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Buka matamu. Bismillahirrahmanirrahim. Si berfungsi matamu. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Siapa anaknya di situ? Petrus atau Yesus? Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Berarti di antara orang yang hadir di sana, murid-muridnya. 1 Petrus 3 ayat 18. Saya tidak peduli. Yang harus dipercaya itu Yesus. Anda tidak Sekarang peduli. Pertanyaan saya, yang harus ngomongin asumsi. Ya saya bawa data. Udah? Sini 23 juta sini. Yang harus dipercaya anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu maksudnya siapa? Anaknya yang tunggal maksudnya siapa? Yesus atau Petrus? Siapa? Di ayat itu siapa? Hah? Siapa?
Ya itu siapa? Kamu jawab. Ya udah siapa? Siapa yang harus dipercaya? Siapa? Yesus atau Petrus? Nah, Data, yang data harus Bang Juma, dipercaya data, pakai data. Yesus atau 1 Petrus? 1 Petrus Indah. 3 ayat 1 Petrus 3 Yang ayat harus 18. dipercaya. Ada data yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu mati. Oke. Jadi kalau ada nggak peduli atau hanya asumsi, Sekarang itu Yesus ada mengatakan botol. saya tidak mati. Itu ada namanya Saya kalah tidak di mati, luar kata narasi. Yesus. Yesus mengatakan saya tidak akan mati sebelum Siapa? kerajaan Ya, surga lalu siapa datang, itu? kerajaan Allah datang. Ya, lalu Yesus siapa yang itu? berkata. Siapa? Yesus yang Ya berkata. siapa? Yesus Siapa? yang berkata. Yesus. Ya lalu siapa yang nggak mati Yesus. itu siapa? Ya nggak mati Yesus 1 Petrus 3 ayat Yesus yang 18. tidak mati. Yesus saya lebih percaya daripada Petrus. Lagian juga Petrus itu, buku Petrus itu Data, tulisan itu ada Paulus. data. Itu bukan. Bentar. Bentar. Aku buka lagi data yang lain ya. Kenapa Anda ingin membantah ucapan Yesus? Bukankah yang harus Enggak, dipercaya Yesus? karena Anda asumsi. Itulah bukti. Anda asumsi. Itulah bukti. Anda nggak bisa jawab saya siapa itu asumsi. orangnya. Saya telah menjawab, satu-satunya manusia yang masih hidup itu adalah Yesus sampai hari ini. Gak usah kemana-mana. Gak usah kemana-mana. Sekarang pertanyaan saya, Bung. Siapa di antara orang-orang yang hidup, antara Yesus, murid-muridnya, keluarga Yesus, tetangga Yesus, teman-teman Yesus, saudara-saudara Yesus, yang masih hidup sampai hari ini? Siapa? Kutanya dulu kau. Siapa? Apa? Apa-apanya dong, dang ding dong. Siapa apa pertanyaan Bang Juma apa? Yesus berkata, Lukas 9:27, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Ya, lalu siapa? Sekarang lalu pertanyaan saya. Siapa? Pertanyaan Siapa? saya. Jawab sendiri. Ya jawab sendiri. Pertanyaan saya. Kalau datanya ada datanya Yesus mati 1 Petrus 3 Lalu 18, siapa yang masih hidup? sekali. Kalau Yesus mati, Ya. siapa yang masih hidup sampai hari ini? Ya lalu siapa? Kok jadi saya? Kamu mengatakan Yesus mati. Kan aku lalu Aku kan mengatakan Yesus itu mati. Lalu Bang Juma bilang ada. Lalu siapa itu? Lalu siapa yang masih hidup? Tanya Ya, Yesus. siapa? Tanya Yesus dong. Karena Yesus berkata, nyambung, ada Bang yang Juma tidak ini. akan Nggak mati. nyambung. Oke, yang menjadi permasalahan utama adalah case pertama itu, case kita itu kan Bang Juma bilang Yesus gak mati. Dan aku ada datanya loh Bang Yes, Juma. ini dalilnya. Jangan bodoh lah. Kan aku udah ada datanya itu 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus Kristus itu mati. Kau pancing saya. Ya berarti Kau pancing saya, pernyataan Anda lempar itu kepalamu batu kalau begitu. udah kalah. Itu bukan pernyataan saya, Cak Kangkung. Lah, Ini ada pernyataan dalilnya kok Yesus. nggak dibilang. Ada dalilnya kok. Sekarang saya tanya samamu. Lukas 9 nomor 27 itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Ucapan Yesus. Yang kau baca di kitab Petrus itu ucapan siapa? Para rasul, muridnya langsung. Ya, siapa? Ya Petrus. Petrus. Mana yang harus dipercaya? Yesus atau Petrus? Semua yang tertulis di Alkitab. Di mana tertulis bahwa inilah anakku Petrus, harus kau percaya? Di mana tertulis? Beda konteks. Beda konteks. Kau tidak mau bilang beda celana dalam? Ini Yesus yang berkata, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Dia siapa? Siapa yang Kenapa masih hidup? kau harus tanya? Siapa yang masih aku hidup? udah kasih data Ada Bang nggak? Juma. Aku udah kasih data Bang Juma. Iya, oke. Aku udah kasih data Yesus mati. Jadi pernyataan Anda itu Yesus mati. Pernyataan Anda itu udah aku bantah. Oke. Dengar. Pernyataan baik. Anda udah aku bantah. Baik. Yesus mati, oke? Baik. Kelar. Berarti Yesus ini Mana pembohong. duit saya 23 juta. Berarti Yesus ini Enggak pembohong. berbohong. Enggak ada perkataan yang Dia berbohong. mengatakan ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Berarti dia pembohong. Karena murid-muridnya semuanya sudah mati. Kalau Yesus pun mati, lalu siapa yang tidak mati? Itu siapa? Hah? Hei. Yesus mengatakan tidak akan mati. Yesus mengatakan tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Anda mengatakan Yesus mati.
murid-muridnya semuanya mati, berarti tidak ada, mati semua, alias Yesus ini pembohong. Begitu maksudmu? Kau ingin mengatakan Yesus pembohong? Hah? 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 Hei, 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 Peda, Sabar. Cila, Gimpe ulu, hei, Konyi, Kalonjing. Kau itu Yesus yang harus dipercaya, dan satu-satunya kandidat yang masih hidup sampai detik ini hanya Yesus. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihi salam. Hah? Kalau tidak ada yang hidup, kalau semuanya mati, berarti Yesus pembohong. Harus ada yang masih hidup. Karena kenapa? Kerajaan Allah belum datang, surga dan neraka belum datang. Harus ada yang masih hidup sampai detik ini. Siapa itu? Kalau tidak ada, berarti Yesus pembohong. Kalau ada, berarti Islam dong yang benar. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Mereka ingin membunuh nabiku, mereka ingin menyalib nabiku, tetapi mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan aku mengangkatnya ke langit kepada kehadiratku. Mazmur 19 nomor 16, dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia. Dia diangkat dan dikenyangkan, mendapatkan rezeki di sisi Allah. Itu baru betul. Nabi Isa masih hidup sampai hari ini, yang lainnya mati, termasuk Yesusmu. Ayo, angkat tangan aja lah bro. Besok gue kasih modal kau jualan sayur lontong aja di pasar. Daripada kau membela imanmu, tapi ternyata yang menghancurkan imanmu sendiri adalah Bibelmu itu sendiri. Gini loh Bang Juma. Sekarang silakan. Bang Juma itu bernarasi liar. Kok saya narasi liar? Saya pakai data. Jangan panik, bentar. Jangan panik. Kok jadi saya yang panik? Okay? Kok jadi saya yang panik? Denger, diam. Kok jadi saya yang panik? Gimana? Anda bahwa Yesus tidak mati, betul? Betul. Oke, tadi kan Yesus aku udah masih hidup sampai data. detik ini. 1 Petrus 3 ayat 18, Yesus itu mati. Oke, berarti kata ketika siapa? ada data Kata bahwa siapa? Yesus itu mati. Di 1 Kata Petrus 3 siapa? ayat 18, berarti pernyataan Anda terbantahkan. Oke, berarti pernyataan Yesus terbantahkan oleh Petrus. Betul? Berarti pernyataan Petrus lebih akurat daripada perkataan Yesus. Betul? Karena ternyata semuanya mati, termasuk Yesus. Lalu Anda ingin mencap Yesus ini sebagai apa? Ternyata dia pembohong. Dia mengatakan ada yang masih hidup. Sebelum kerajaan Allah datang, dia akan tetap hidup. Dia tidak akan mati. Nah, ternyata Anda mengatakan, enggak dong, mati dong. Berarti Yesus pembohong. Setuju kita? Setuju kita kau penyembah Yesus pembohong? Hah? Hei, Cila, Gimpe ulu, Woi, kau ingin menuduh Nabi Tuhanmu sendiri? Sabar. Aku lagi nyari datanya ini. Sabar. Yang panik itu sampean. Makanya kawan, mending kau jadi penjual apa itu? Cilok. Jual cilok aja, mumpung lagi lebaran, puasa. Kau mau kemana? Kau ingin mengatakan Yesus mati, berarti pembohong dia. Satu-satunya hal yang benar adalah Al-Quranul Karim. Nanti aku tanya lagi sama dia tidak disalib dan dia sama tidak guruku, dibunuh. Nanti tanya lagi sama guruku. Tanya gurumu. Kau kalem. Si CP, tanya si Edis, tanya si Bom. Tanya kalau perlu Paulus kau bangkitkan. Kau tanya dia, kalau perlu kau suruh ke sini. Enggak usah kau banyak cakap Juma. Ayat banyak kau ubah. Oke. Jadi pernyataanku terbantah sudah pernyataan Bang Juma sudah kubantah bahwa Yesus memang mati seperti 3 ayat 18. Berarti Yesus pembohong. Itu urusan Anda. Berarti Yesus karena pembohong. Anda bernarasi liar. Berarti Yesus pembohong. Berarti Yesus pembohong. Kan aku kasih data 1 Petrus 3 ayat 18. Iya, berarti Yesus Anda pembohong. bernarasi liar. Saya menghargai. Saya menghargai data Anda. 1 Petrus 2 ayat 22 tidak ada tipu saya menghargai. Saya menghargai data Anda. Saya menghargai Anda data bernarasi Anda. liar.
Anda Sekarang bernarasi liar. sekarang Anda baca Lukas 9 nomor 27. Berani nggak Anda baca? Aku mau tidur. Aku mau banyak pasienku. Mau tidur aku. Pasien kok punya pasien gimana ini? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saudara, Jadi gitu ya Bang Juma. Jadi gitu ya, pernyataan Anda terbantahkan bahwa Yesus mati 1 Petrus 3 ayat 18. Kalau Anda bernarasi liar itu Anda itu bukan asumsi bantah Anda. saya. Sudah. Anda bukan bantah saya, kawan. Anda bantah Yesus. Yesusnya yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Saya hanya membantu kalian supaya waras, jangan gila permanen. Karena agama saya agama rahmatan lil alamin, maka sebagai pembawa rahmatan lil alamin, kita harus bagi-bagi rahmat itu. Kasih sayang itu harus kita bagi, bukan hanya untuk milik Islam, tetapi kalian juga harus merasakan. Tapi kalau ternyata Anda menolak rahmat itu, ya wallahu alam, saya tidak ada kekuatan untuk memberikan Anda hidayah. Hanya Allah punya hak yang memberikan hidayah itu. Yang pasti, Anda telah membuktikan bahwa Yesus berkata ada yang belum mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Dan ternyata Anda mengatakan mati semua. Ketika Anda mengatakan sudah mati semua, berarti Yesus pembohong. Harus ada yang masih hidup sebelum kemudian melihat kerajaan Allah. Oke? Artinya, kalau ada noise di sini, tolong ditutup dulu. Sakit kuping. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, gitu ya. Seperti itu saudara ya. Saudara siapa namanya tadi itu? Jeb, pasti Anda masih mendengarkan di bawah. Pasti Anda pusing. Pasti masuk ke dalam dapur. Hantamkan semua panci-panci melayang, piring melayang, baskom melayang. Bahkan Anda kasih mengalir semua keran air yang ada di rumah Anda tanpa Anda mematikannya kembali. Karena depresi, stres berat, terguncang Anda, jantung Anda melepuh, otak Anda mendidih. Karena Anda kemudian bertentangan dengan ucapan Yesus yang adalah senjata pamungkas, bahwa Yesus sendiri mengatakan sampai detik ini dia tidak tersentuh oleh kematian. Berdasarkan Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya telah dikabulkan. Dengan kata lain, Yesus masih hidup sampai hari ini dan belum mati. Berarti yang mati dan yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi, pergilah kepada seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan anak Maria. 20 juta belum tersentuh, belum terjamah oleh saudara-saudara kami Kristen. Yang masih mau mencoba, masih ada waktu, silakan. 20 juta masih tersedia untuk Anda.